Mas Rudi sendiri dan satu kamera. Iya, karena kameramen dan asisten saya nggak kuat di dalam penjara itu. Why? Situasinya menurut mereka intimidatif ya. Mereka ketemu dengan pelaku teror, bom bunuh diri, ideolog, veteran Afghanistan yang sangat keras, membunuh 202 orang lebih, melukai ratusan orang juga, dan baru beberapa lama ditangkap. Karena saya masuk sekitar bulan-bulan Maret seperti ini ya, jadi mereka ditangkap kan di akhir 2002 kan, jadi benar. Itu masih panas-panasnya, mereka sangat ini sekali. Arogannya masih kerasa. Nah saya melakukan wawancara 14 kaset sampai habis. Dulu kan kita pakai Betacam. pakai mini DV. Oh, mini DV yang kayak handycam. Handycam. Kamera saya waktu itu PD150 Sony. Ya. Ya dibeli langsung dari PT IKA Grace di kalau pengen tahu di Glodok. Oh, dulu masih berapa ya? 25 jutaan kali ya? 35-an. Ya benar kan? Terus kita peralatan segala macam kita bawa. 14 jam saya habiskan kaset untuk melakukan wawancara dengan para pelaku bom Bali. Dan saya berhasil menyelesaikan proyek itu dalam bentuk film berjudul Scientific Crime Investigation Bom Bali 1 untuk saya serahkan kepada Pak Faruh waktu itu. Rektornya PT IKA, Mas Kiki waktu itu, berdurasi 48 menit bercerita tentang bagaimana bom Bali 12 Oktober 2002 berhasil diungkapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah itu menjadi pelajaran buat waktu itu buat PT IKA waktu itu ya. Itu perlu riset atau enggak? Itu riset on location langsung. Jadi on the spot? On the spot research ya. Jadi memang investigatif tapi kita on the spot research. Karena kita nggak punya waktu lagi untuk berlama-lama kan. Karena situasinya terus berkembang kan. Dan itu 48 menit, durasi 48 menit itu tidak dipublikasikan. Hanya diserahkan. Untuk internal mereka. Ya. Dan saya dapat mandat langsung dari Sprint. Saya dapat surat Sprint. Kayak telegram. Ya, surat Sprint daftar anggota dari Pak Dai Bakhtiar waktu itu, Jenderal Dai Bakhtiar Kapolri kita ya. Saya selesaikan tugas itu dengan baik, selesai, dan kemudian materinya waktu itu saya simpan. Jadi materi itu saya simpan dan saya berpikir kalau ini akan menjadi penting ke depan untuk studi kita tentang karena di 2002 itu waktu itu saya masih jadi volunteer di Jakarta International Film Festival ya. Di pagi hari ketika saya mempersiapkan kerja di GFest itu, saya melihat di TV kabel di lantai 2 GFest waktu itu berita tentang bom Bali, gitu. Dan saya dalam hati saya sebagai mahasiswa film dokumenter, saya sempat nunjuk gini, aku mau nih wawancara sama pelakunya nih, karena insting aktivis saya ya, aku pengen nih wawancara sama pelakunya nih, keren kayaknya nih, gitu waktu itu ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa ketemu mereka dan melakukan wawancara langsung dengan mereka. Apa yang didapat mewawancarai sama Imam Samudra dan lain sebagainya itu? Saya punya perspektif tersendiri karena saya bagian dari saya akrab dengan dunia aktivisme ya. Kakak-kakak saya juga aktivis dari organisasi Islam ya, Pelajar Islam Indonesia maupun Himpunan Mahasiswa Islam HMI kan. Dan Muhammadiyah juga. Dan saya juga akrab dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama juga ya kan, dalam keluarga. Saya melihat dari pengalaman background aktivisme saya melihat bahwa wawancara dengan para pelaku bom Bali itu menjadikan proyeksi saya terhadap masa depan kita. Jadi di tahun 2003 ketika saya wawancara dengan mereka, saya kemudian memproyeksikan, wah Indonesia ke depan nih pasti akan terjadi persoalan-persoalan dari politik identitas nih. Waktu itu kan belum ada tuh istilah politik identitas atau apa, tapi saya ngelihat ada semacam konflik yang akan dibangun dari sektarianisme dan yang lain-lain gitu. Dan itu terjadi 10 tahun kemudian dan itu terjadi sampai sehari ini gitu. Karena itu dipicunya dari peristiwa bom Bali sebenarnya. Peristiwa besar pasca WTC dan itu adalah tonggak baru bagi Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan
transnasional dan terorisme dan berbagai macam efeknya gitu. Ya. Itu saya telaah dari situ dan kemudian saya melakukan riset secara independen sampai tahun 2010. Kemudian saya ketemu dengan Philip Chia, seorang kurator film dari Singapura dan dia cukup berjasa untuk film-film Indonesia, memperkenalkan film Indonesia di festival-festival dunia. Saya ditanya sama Philip Chia, "Kamu kapan menyelesaikan filmmu, Rudy?" "Saya selesaikan tahun ini, Philip." "Oke, karena Dubai International Film Festival yang ke-7 menunggumu." Saya kasih, waktu itu masih kaset, saya kasih ke Philips draftnya. Ini film potensinya gede banget, kamu segera selesaikan. Trailernya lah ya, ibarat kayak kalau sekarang ya bahasanya. Iya, enggak, material hasil mentahnya. Oh, mentahnya belum yang diedit. Masih raw, masih panjang. Masih biasa, masih panjang durasi. Belum mixing, belum coloring, belum mana. Nah, saya sampaikan ke Philip dan kami ketemu di Solo waktu itu dengan Mas Garin juga. Waktu saya ngantar Philip Chia, dia bilang, "Oke, Rudy, selesaikan." Itu tahun 2009 ya. Nah lalu 2010 saya bilang sama Philip, "Oke, I'm done Philip, filmku finish, coba tonton." Aku kirim DV cam ke Philip Chia sama DVD. Philip Chia bilang, "Oke, saya kirim ke Dubai International Film Festival." Saya kirim juga ke festival film dokumenter di Jogja waktu itu. Dan ternyata malam penghargaan festival film dokumenter Jogja saya menang. Dapat film terbaik tahun itu 2010. Yes. Dan malam itu saya nggak bisa ke Jogja karena saya harus terbang ke Dubai untuk world premiere di Dubai. Dan ini dipertontonkan untuk umum. Ini dipertontonkan untuk umum. 2010. Jadi film Prison and Paradise rilis di tahun 2010 di FFD dan world premiere di Indonesian premiere-nya di FFD. Tapi world premiere-nya di Dubai. Itu sudah mengalami proses kayak LSF seperti itu dulu? Enggak. Kami ini kan waktu itu kan gini, kami ini anak-anak IKJ. Independen. Kami adalah bagian dari Asosiasi Sekolah Film Sedunia, SILEK namanya. Jadi tradisi di IKJ itu kalau ngirim festival nggak perlu sensor. Oke. Karena sudah tersensor sendiri dengan akademik kan, kriterianya kan, kriteria akademik kan, self sensor sebenarnya. Nah, sensor mandiri lah. Dan itu bukan untuk komersil. Jadi sebenarnya tidak masuk sensor nggak apa-apa. Waktu itu pemahaman kami begitu. Nah, ya kami kirim aja, langsung keluar dari Indonesia masuk ke Dubai Film Festival. Nah di Dubai International Film Festival 2010 ini saya diperkenalkan oleh kurator film Singapura bernama Philip Chia ini dengan potensi perfilman dunia. Karena Dubai Film Festival merupakan pertemuan berbagai arus industri film, baik American cinema, Hollywood cinema, European cinema, Asia Pacific cinema dan yang lain-lain, termasuk Middle East gitu. Saya mengenal berbagai region film festival di situ, ketemu dengan berbagai macam programmer dari festival film dunia waktu itu my first time. Saya gagap-gagap juga bahasa Inggrisnya. Karena langsung dicemplungin gitu. Karena saya bahasa Inggris kan belajarnya di Malioboro ya. Langsung kecemplung ke apa gitu. Tahu nggak Mas Rory? Acara world premiere. Saya tuh nggak punya jas Mas. Tahu nggak jasku dari mana? Aku beli jas, setelan jas itu di Poncol Mas. Poncol daerah mana itu? Poncol Senen. Senen ya? Iya, di Senen. Yang kayak pasar ularnya gitu bukan sih? Iya. Oh ya. Itu 75.000. Terus supaya keren dikit lah ya kan, aku cuci dulu di kalau nggak salah di ini masih ada Singasek Cikin ini. Oh, Singasek. Udah ada ya dulu ya. Dulu. Di situ aku cuci fresh. Oke, ini gue bawa ke Dubai nih. Di sana di red carpet yang tebal itu, jas Poncol ini bersentuhan dengan aktor-aktor Hollywood yang berjalan cepat karena dipaparasi segala macam. Saya jalan santai gitu. Wah ini sama ini mungkin dulu kenalan juga kan. Jas saya yang Poncol itu kenalan sama jas-jasnya orang-orang gedean itu. Artis-artis film Hollywood yang datang, European film dan lain-lain. Saya ketemu dengan market film dan saya banyak belajar gitu. Hingga akhirnya dari Dubai International Film Festival itu adalah gerbang
untuk film Prison and Paradise masuk ke berbagai festival elit dunia. Yang kalau di film Freeway itu termasuk 50 besar festival film dunia. Yamagata International Film Festival, Vibgyor Film Festival di India, Yamagata di Jepang, Sindhi Film Festival di Korea Selatan, sekarang udah gak ada juga itu Sindhi. Terus kemudian Asiatica Mediale di Roma, terus kemudian ada Cinema Asia Amsterdam, kemudian ada Montreal Film Festival di Kanada, Singapore International Film Festival, Asia Pacific Screen Awards di Gold Coast, Australia, dan banyak negara. Itu yang membuat saya mengalami perjalanan-perjalanan besar untuk belajar bagaimana posisi Indonesia di dalam industri sinema dunia. Berapa jumlah karya yang sudah dihasilkan oleh Mas Rudi sampai saat ini? Untuk film yang panjang ada 2, Fluid Boundary sama Prison and Paradise. Untuk yang short, Mahaguru Tan Malaka, dan banyak film-film yang saya kerjakan di Eagle kan. Dan tidak dipublikasikan untuk umum? Mungkin saya pemalu jadi nggak. Oh. Kenapa itu Mas? Film saya selalu dilarang. Prison and Paradise dilarang. 2011. Bang Tino Sarunggalo almarhum memanggil saya sama line producer saya Mas Agustia yang sekarang sama Four Colors sama Mas Iva. Kami dipanggil sama Bang Tino, bilang, Bang Tino almarhum, film lu kandidat Piala Citra untuk feature length dokumenter film panjang. Film lu bakalan dapat Piala Citra nih. Gue yakin karena favorit juri. Tapi lu tersandung sama sensor. Yes. Film lu gak lulus sensor. Waktu itu direktur film perfilman sebelumnya, Mas Abduh, manggil saya juga. Waduh Ruth, gimana lu? Film lu gak lolos sensor men. Ruth, film lu gak lolos sensor. Dan lu harus menarik, lu dipanggil sama Pak Samsul Lusa ke gedung film untuk mempertanggungjawabkan filmmu. Karena ada laporan dari Departemen Luar Negeri dari atas di Dubai kepada Departemen Luar Negeri yang di CC ke Direktorat Perfilman bahwa ada anak muda Indonesia, filmnya Prison Paradise menjelek-jelekkan Indonesia sebagai negara teroris di Timur Tengah. Saya baca filmnya. Berita acaranya saya baca. Padahal saksinya Mas Garin. Mas Garin datang di world premiere saya, ketemu sama atas-atas itu, mereka bilang, ini kapan kita bagus sekali ya, wah saya bangga Mas Rudi ini, Mas Garin bagus ya filmnya ya. Tapi ternyata mereka mengirimkan surat pengaduan ke kementerian dan saya disidang di situ. Inilah politik ya berarti. Dan waktu itu saya masih dalam rangka roadshow di kota ke-13 ya, di Solo waktu itu. Saya dipanggil untuk datang ke Jakarta. Nyampe Jakarta jam 7 malam, saya langsung ke gedung film. Di situ panitia FFI sudah berkumpul termasuk juri-juri, dan saya dibilang, kayaknya film lu besok nggak tayang deh di perhelatan FFI di Kemayoran. Lu di take down di bumpernya. Tapi lu kalau misalnya mau berangkat aja. Saya berangkat ke FFI di Kemayoran, dan saya tahu kan ada banyak kursi dan ada namanya kan. Di situ nama saya dilepas karena udah gugur lah sebagai nomine kan. Ada satu kursi kosong, saya lihat kayaknya karena ada kertas di belakang Daniel Rudi. Oh ini kursiku. Dan saya pulang, itu sinematik banget. Hujan deras di FFI 2011 di Kemayoran. Kayak habis putus cinta nih ceritanya. Iya, saya jalan menuju hujan, saya basah, saya ke gerbang itu, saya ambil taksi. Di dalam taksi saya basah kuyup dengan jas saya yang saya bawa dari Dubai itu. Jas ya 75.000. Iya. Saya pulang ke rumah dan saya ngerenung, gini ya, gak gampang untuk memperjuangkan sebuah kebenaran dokumenter itu. Itulah kenapa saya memilih dokumenter, karena kita menyuarakan kebenaran. Berbeda dengan fiksi. Kita menyuarakan imajinasi, kita bisa membuat sebanyak hal yang ini, tapi kalau dokumenter menyuarakan kebenaran. Jadi dalam dakwaan surat pelarangan LSF yang saya terima, yang kemudian ditulis sama Mas Erik Sasono, di balik pelarangan Prison and Paradise, Mas Erik Sasono menulis artikel cukup panjang.
Di dalam surat itu tertulis bahwa Daniel Ruderianto sebagai filmmaker, pasal 1 kesalahannya adalah membuat film tanpa izin. Itu satu. Karena tidak terdaftar di LSF-nya. Di LSF maupun di Direktorat Perfilman. Yang kedua, Daniel Ruderianto menyebarkan ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan generasi muda Islam di Indonesia. Bayangin aku jadi pendusta agama. Kalau dulu sudah ada pasal penistaan agama kayaknya kalau itu kena aku. Mungkin aku satu penjara sama Ahok kan. Iya, dan saya stop untuk roadshow. Oke. Kejadian kedua di Mahaguru Tan Malaka. Film itu dapat fasilitasi dari Kemendikbud, Direktorat Sejarah, Kementerian Kemendikbud waktu itu. Yeah. Difasilitasi untuk program kebudayaan 175 juta atau 180 juta waktu itu ya. Dan kita gunakan semaksimal mungkin untuk syuting 100% di Prancis dan di Belanda. 187 juta. Ya, bayangin 180 juta. 1 miliarnya sekarang kali ya. Iya, tahun 2018. 2018 ya nggak jauh-jauh beda sih. Ya nggak jauh beda ya 180, ya, 180. Ya 500 jutanya sekarang lah Mas. Enggak, 180 sama ya? juta. Sama. Ya itu kalau ya kan 98. Dan 2018. Ya 2018 baru masih berapa 5 tahun yang lalu. Ya. Saya bawa itu ke Eropa. Kita syuting, saya beli tiket murah lewat Spanyol, berangkat ke Perancis, ke Paris untuk syuting sebentar sambil menjemput aktor saya, seorang aktor muda berbakat yang kuliah di University, International University di Paris. Dibayar pakai apa itu Mas? Saya bayar dengan kepercayaan saya. Bahwa saya pernah bicara sama dia 2 tahun sebelumnya, 2015 ketika saya berkunjung ke Cinema Durel di Paris. Film saya masuk ke festival besar seperti Cannes bernama Cinema Durel di Paris. Saya bilang sama Rolando yang menjemput saya, Rolando kamu aktor, kamu berbakat, aku ngelihat talentamu. Suatu saat nanti aku pengen kita bikin film tentang Tan Malaka dan kamu aktornya. Saya bilang, wah really, ya. Sambil makan ngobrol, makan croissant di dekat Eiffel itu dan minum kopi. Jadi kami discuss tentang bagaimana mewujudkan film Mahaguru Tan Malaka ini. Dan 2 tahun kemudian itu terrealisasi gitu. Rolando udah cukup senang. Ya tapi kita bayar dengan tidak, kita bayar dengan harga perkawanan ya. Jumlahnya gak perlu kita tahu ya, tapi jumlah pertemanan gitu. Tapi sangat pertemanan. Tapi good price lah. Ya. Dari itu kita masih bisa siapkan untuk budget untuk Rolando. Dan film itu jadi dan kita rilis. Ya, itu film menjadi referensi produksi Kemendikbud lah waktu itu kan. 2 sekian dapat visa syuting di Eropa gitu kan. Walaupun nggak perlu tahu juga kalau kita waktu syuting itu kita menginap di teman-teman yang waktu itu sedang menuntut pasca sarjana ya, di numpang Leiden, hidup lah di ya. Leiden. Kita bisa makan Indomie di situ, kita bisa makan nasi di situ dengan kita membayar gantinya lah ya kan, secara Indonesia, cara Indonesian style lah ya kan. Kita menginap di tempat teman-teman secara bergiliran. Dan kita dibantu sama Pak Harry Puze, Dr. Harry Puze, beliau 43 tahun meneliti tentang Tan Malaka dan kami melihat archive yang luar biasa yang tersimpan di Belanda, bagaimana mereka menghormati keberadaan dan eksistensi dari pahlawan nasional kita ya, pejuang kemerdekaan bernama Tan Malaka ini dan teman-temannya gitu. Kita bisa mengakses archive itu secara free, secara gratis di Leiden Museum, di Haarlem Museum gitu. Kita bisa masuk ke wilayah-wilayah bersejarah ya. Dan itu amazing banget buat saya. Itu proses yang luar biasa. Kami selesaikan film itu short 24 menit seperti yang 32 menit dan film itu kemudian kita roadshow-kan. Ada jadwal nasional, roadshow nasional tahun itu di 2018. Dan ketika sampai di Padang dan remnya Padang Sumatera Barat melarang pemutaran film itu di sebuah komunitas literasi di Padang dan sampai ada Badan Intelijen Negara juga yang datang ke Kemendikbud menemui Dirjen Kebudayaan untuk menanyakan ini film siapa.
kenapa film ini dibikin. Ini film mengandung unsur-unsur komunisme dan Marxisme dan Leninisme dan yang lain-lain dan harus dilarang. Tapi mereka lihat pertanggungjawaban saya lewat administrasi dan lain-lain dan nggak ada masalah. Dan mereka kita ajak untuk nonton, kalau mau memang mengandung unsur Marxisme, komunisme dan lain-lain, mari kita tonton. Nggak ada satupun kata komunisme di situ. Tak ada, bahkan sosialisme pun nggak ada di situ. Yeah. Ini hanyalah cerita tentang seorang mahasiswa yang 5 tahun merantau di Paris, sekolah di International University di Paris untuk keaktoran. Dia mau pulang ke Indonesia, mampir ke Belanda, pengen melacak jejak tentang satu tokoh kemerdekaan bernama Tan Malaka, dan menemukan seorang dokter peneliti 43 tahun Tan Malaka, selama 43 tahun meneliti tentang Tan Malaka, dan dia mengikuti sang peneliti bernama Dr. Hari Puze ini untuk mengunjungi, menziarahi sejarah lokasi-lokasi tempat Tan Malaka dan menceritakan tentang Tan Malaka. Ada gak terbesit Mas Rudi, karya-karya Mas yang dilarang itu yang tidak bisa dipublish saat ini, itu bisa lewat YouTube gitu? Saya publish lewat YouTube kemudian di musim pandemi kemarin. Oke. Prison Paradise saya buka akunnya, udah saya tutup kan biasanya saya taruh YouTube untuk nanti panitia festival nonton gitu, untuk link khusus kan. Di pandemik film itu saya buka. Apa reaksi masyarakat? Hingga hari ini sekitar 8.000 penonton. 8.000 viewers. Itu dari mulai berapa puluh naik terus sekarang, dan banyak juga yang komen. Banyak juga yang inbox ke saya menanyakan tentang perspektif saya tentang terorisme hari ini gitu. Dan sekarang ditutup lagi kembali? Enggak, masih saya buka untuk bahan pelajaran. Dan Mahaguru Tan Malaka juga saya upload kemudian. Untuk supaya di masa pandemik orang bisa nonton dan iya bisa social distancing dan work from home bisa nonton juga gitu kan. Jadi secara tidak langsung sekarang film-film tersebut sudah dipublish secara umum dan bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Kecuali Fluid Boundaries. Fluid Boundaries saya bikin saya upload di Vimeo. Karena ya saya belum bisa ambil itu karena untuk distribusinya masih dipegang sama Korea. Oh, IP-nya. Tapi kita masih punya Indonesian Distribution sebenarnya untuk right-nya. Dan dipegang sama Rumah Pohon Indonesia, ya Mbak Ula Ursula itu bantu saya waktu itu untuk budget syuting, dan ya kita kapan-kapan kita bisa nonton film itu. Oke. Mas Rudi, kita beralih ke PFN. PFN ini hampir 77 tahun. Melihat regenerasi dari berbagai generasi sudah terlampaui. Banyak film-film juga terlahir di PFN. Film favorit Mas Rudi sendiri apa? Film favorit saya produksi PFN adalah G30S_PKI. Why? Karya Arifin Senur yang dirilis tahun kira-kira 80-81. Iya. Kenapa? Karena film itu memiliki kualitas estetik yang luar biasa. Kekuatan sinematografi, kekuatan editing, tata suara yang menurut saya melebihi zamannya. Seperti kekuatan film-film Eropa saya pikir. Yeah. Lalu di balik pembuatan film itu, saya bisa mendengar banyak sekali cerita yang saya bisa belajar bagaimana sebuah kebenaran dikonstruksikan, ya, melalui rekonstruksi film. Bagaimana sebuah kebenaran tentang satu sejarah dari satu perspektif dikonstruksikan melalui rekonstruksi film, yaitu tentang peristiwa terbunuhnya 7 jenderal pada malam 1 Oktober di Lubang Buaya yang ditemukan pada situasi hari besar angkatan bersenjata. Nah, selama 73 tahun perfilman Indonesia, adakah yang bisa menandingi film G30 SPKI? Saya pikir hanya Cut Nyak-din ya, karya Mas Eros ya. Iya. Yang dulu setiap kita sekolah harus wajib nonton film tersebut. Iya. Dan mungkin setelah saya bikin film feature length nanti itu bisa menandingi.
Jadi Sombong emang banget. ada dua ya Filmmaker memang. kadang harus sombong. Ada dua yang memang menjadi idola ya. Satu G30 SPKI, satu lagi Cut Nyak-Din, tapi juga kalau Cut Nyak-Din kan bukan PFN ya? Iya bukan. Nah, tapi yang PFN itu Cut Nyak-Din sama Serangan Fajar. G30 SPKI dan Serangan Fajar. Nah, Serangan Fajar. Kenapa Serangan Fajar? Serangan Fajar karena film itu selalu diputar sama bapak saya. Di film melalui bioskop keliling itu. Dan itu film yang membuat saya berimajinasi tentang Indonesia. Bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Bahwa kita adalah bangsa yang patriotik. Bahwa kita adalah bangsa yang mampu mengusir penjajah dan kita mampu merebut kemerdekaan kita gitu. Tapi juga secara sinematografi bagus. Efek-efek di dalamnya, bom, tembakan, pesawat tempur. Terus kemudian ada banyak cerita, walaupun itu adalah glorifikasi tentang Soeharto. Tapi saya banyak belajar dari film itu juga. Dan kebetulan sinematografernya adalah ayahnya teman saya, seangkatan sekelas sebangku, namanya Ari Aristo. Bapaknya Pak Soleh, yang juga kameramen senior di PFN, yang juga menceritakan kepada kami tentang bagaimana film itu dibikin. Dan juga ini menarik sekali karena film-film PFN waktu itu menggelurakan semangat keindonesiaan yang kuat ya. Sampai hari ini pun sebagai filmmaker, dan saya banyak menonton film-film tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar gitu melalui festival film yang menjadi tolak ukur kualitas film ya. Saya pikir Serangan Fajar dan film G30S garis miring PKI itu, atau film Cut Nyak-Din misalnya, itu adalah film yang mampu menjadi tolak ukur kita sebagai sebuah film yang penting, bukan hanya film yang bagus ya, tapi film yang penting dan berkualitas gitu, yang tidak dimiliki Indonesia hari ini. Oke. Luar biasa kalau ngobrol sama Mas dan Rudy Haryanto, nggak ada habisnya. Sahabat PFN sangat tertarik menggambarkan bagaimana gambaran-gambaran setiap sudut sinematografi ya, kalau kita bahasanya itu seperti kita harus banyak belajar lagi apa sih yang sebenarnya ada di balik sebuah layar industri film. Satu pertanyaan penutup, harapan di ulang tahun perfilman Indonesia yang ke-73 ini apa, Mas? Iya, kebetulan saya baru pulang dari Amerika, American West, dari sebuah film festival namanya Big Sky Film Festival. Saya baru bertemu dengan potensi industri film global, khususnya dokumenter. Dan khusus untuk film dokumenter, saya punya harapan. Industri film dokumenter Indonesia bisa menjadi leader. Kita bisa leading untuk paling tidak Asia Pasifik region. Dan kita bisa ekspansi seperti film Korea punya ekspansi ke seluruh dunia. Karena itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi Republik ini, terutama di ranah industri kreatif dan ilmu pengetahuan. Karena film dokumenter akan mendekatkan kita pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Film dokumenter tidak hanya bermuatan ilmu pengetahuan, tapi film dokumenter juga memiliki potensi industri yang cukup bagus di masa depan gitu. Itu Mas harapan saya. Terima kasih Mas Rudy. Pada intinya adalah kami masih membutuhkan Mas Rudy yang lain tentunya, yang notabene peduli dengan film dokumenter, supaya film dokumenter ini menjadi leader marketnya di Indonesia tentunya Mas Rudy ya. Yang artinya kita bisa memimpin, menjadi tolak punggung atau tolak ukur bahwa Indonesia bisa membuat film dokumenter secara baik dan benar. Dan bisa tidak hanya menggambarkan, tidak hanya bercerita saja, tapi mengungkap sejarah, mengungkap kebenaran. Nah ini yang perlu disampaikan untuk filmmaker yang lain ya. Dan kita bisa melihat Indonesia tidak hanya dari tempurung bernama Indonesia ini, tapi kita harus bisa melihat Indonesia dari luar tempurung Indonesia ini. Jadi tidak usah takut akan sebuah kebenaran. Iya.
Kita harus menyampaikan kebenaran itu walaupun beresiko. langit runtuh. Walaupun ditangkap. Dan akhirnya harus wajib lapor ya Mas ya. Tapi apa ya, ini menarik Mas, karena saya sekarang kan bekerja di sebuah institusi broadcasting. Saya banyak belajar tentang bagaimana kita menyikapi situasi kan. Bahwa kebenaran tidak harus disampaikan secara vulgar. Tapi bagaimana kita juga menyikapi dengan estetika ya. Jadi supaya itu bisa nilai-nilai dan semangatnya bisa terdistribusikan lebih luas lagi kepada audiens lebih luas lagi gitu. Jadi seni itu tidak boleh kebablasan juga. Ya, kita punya supaya kontrol. Kita juga mengeksplornya itu bisa ditayangkan di medianya, televisi kah, di semua bioskop kah, media. gitu kan. Karena semangatnya adalah bagaimana bisa mendistribusikan knowledge itu lebih seluas-luasnya, bisa mendistribusikan kebenaran, the truth itu lebih luas lagi gitu. Oke, thank you so much Mas Terima Daniel kasih. Rudy Haryanto yang telah hadir, Head Program and Content Development Eagle Institute Indonesia. Sahabat PFN, terima kasih telah subscribe channel YouTube kami dan beri kolom komentar. Di kolom komentarnya jangan lupa diklik loncengnya, berikan masukan, saran dan kritik. Apa yang akan menjadi tema berikutnya akan kita angkat. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Film Nasional ke-73. Semoga harapannya adalah film dokumenter Indonesia, salah satu harapan dari Mas Daniel Rudy Haryanto, menjadi leader marketnya di Indonesia kembali. Terima kasih. Akhir kata, saya Rodi Hastomo dan tim kru yang terlibat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.